Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan pelayanan dalam mimbar di minggu ketiga setelah Trinitatis di tanggal 21 Juni 2026 dengan tema pemeliharaan Allah yang universal. Maka dari itu, sebelum kita mempersiapkan bahan sermon kita berdoa. Kasih dan anugerah daripada Tuhan untuk memelihara kami agar kami mengerti dan pemerah hikmat di mana kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya kami bisa memberitakannya pada hari pelayanan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu 21 Juni 2026 untuk mempersiapkan bahan khotbah kita terlebih dahulu membaca Alkitab kita dari Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai 21. Saya bacakan demikian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa. Karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Penggenapan janji Allah merupakan suatu ketetapan yang telah termasuk dalam rencananya untuk melanjutkan silsilah yang akhirnya melahirkan seorang anak, yakni buah dari perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Buah janji tersebut adalah Yesus Kristus yang kemudian lahir dari rahim Maria istri Yusuf, yang merupakan keturunan dari silsilah akar bangsa Israel. Ternyata kelahiran Ishak pun merupakan tema terpenting dalam kitab Kejadian. Karena tanpa kelahiran Ishak, maka Israel tidak ada. Karena Israel akan lahir dan berkembang hingga menjadi sebuah bangsa. Dan ini juga berawal dari kelahiran Ishak sebagai penerus silsilah untuk janji Allah kepada Abraham. Namun kenyataannya, sebelum kelahiran Ishak, Abraham telah memiliki anak dari Hagar pembantunya yang bernama Ismail. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah. Ketika Ishak sudah lahir dan semakin besar dan ia disapi, Sarah melihat kehadiran Ismail sebagai ancaman terhadap status Ishak sebagai ahli waris yang sah dari Abraham. Oleh karena itu, Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Meski situasi dalam nas ini tampak tragis, namun melalui kisah pengusiran Hagar dan Ismail justru menunjukkan kesetiaan Allah dalam memelihara, melindungi, dan memberikan masa depan kepada Hagar dan Ismail di padang gurun. Bukan hanya Ishak sebagai anak yang dijanjikan itu diperoleh oleh Allah, namun Ismail dan Hagar juga mendapatkan pemeliharaan Allah. Jadi semua mereka tetap dalam pemeliharaan Allah. Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa gagasan universalisme pemeliharaan Allah terlihat jelas dalam nas ini. Tuhan menepati janjinya setelah bayi tersebut lahir. Maka Abraham memberi nama baginya Ishak. Nama ini bukan karangan dari Abraham maupun Sarah,
melainkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ishak berasal dari bahasa Ibrani Izak atau Yitzhak, yang berarti orang tertawa. Arti dari nama tersebut merupakan gambaran dari galak tawa Abraham dan Sarah ketika Allah menjanjikan kepada mereka kelahiran Ishak sebelumnya. Kelahiran Ishak disebut atau disambut dengan meriah dan penuh sukacita. Setelah Abraham dan Sarah menanti selama puluhan tahun, bertambah besarlah anak itu. Kemudian Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi, seperti di ayat 8. Disapi dalam bahasa Ibrani gamal, berarti ia sudah mulai mencerna makanan bayi, tidak lagi menyusu pada ibunya. Alkitab tidak menyebutkan secara eksplisit umur pasti Ishak saat disapi. Namun para penafsir Alkitab dan tradisi umumnya memperkirakan Ishak disapi pada usia sekitar 2-5 tahun, dengan kemungkinan besar sekitar 3 tahun mengingat kebiasaan pada waktu itu. Dan demikian juga para peneliti Alkitab bahasa Ibrani berpendapat bahwa Ismail waktu itu berumur 16 tahun. Karena dalam Kejadian pasal 17 ayat 24-25, ketika Ismail berumur 13 tahun, Ishak lahir kurang lebih setahun kemudian setelah Abraham berumur 100 tahun. Peristiwa ini merupakan saat yang harus dirayakan dengan sukacita dan bergembira ria. Namun tidak lama kemudian muncul persoalan. Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Kemudian Sarah langsung beraksi, meminta Abraham untuk mengusir Hagar, perempuan Mesir itu, dan anaknya Ismail. Reaksi Sarah demikian mungkin karena melihat Ishak dipermainkan oleh Ismail. Kata main atau dalam bahasa Ibrani mesajek berarti tertawa, bermain, atau mempermainkan. Kalau memang Ismail hanya sekedar bermain, tertawa, atau menggoda Ishak, tidak mungkin Sarah mengeluarkan reaksi yang begitu keras. Namun yang pasti alasan pengusiran itu adalah karena Sarah tidak mau Ismail atau anaknya hambanya Hagar juga menjadi ahli waris bersama dengan anaknya Ishak, seperti di ayat 10. Mendengar permintaan Sarah, hal itu sangat menyebalkan bagi Abraham. Bisa dipahami kegundahan hati Abraham saat mendengar keinginan Sarah mengusir Hagar dan juga Ismail. Selain karena Ismail adalah anak kandungnya sendiri yang sudah menemani Abraham sekian tahun lamanya. Kegundahan hati Abraham jelas terkait pula dengan nasib anak ini selanjutnya. Betapa tidak, Ismail dan ibunya harus keluar dari rumah Abraham, ayahnya yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan perlindungan bagi mereka. Ismail segera akan menjadi anak yang bertumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Dan bukan hanya itu, tempat yang akan dituju pun sama sekali tidak jelas. Namun Allah berfirman kepada Abraham supaya mendengar apa yang dikatakan Sarah istrinya itu. Tuhan juga berjanji akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Seperti ayat 12-13. Merestui usulan Sarah untuk mengusir Hagar dan Ismail bukanlah sebuah bentuk ketidakpedulian Allah pada Hagar dan Ismail, tetapi agar janji Tuhan dapat tergenapi secara sempurna. Dan keesokan harinya Abraham menyuruh Hagar dan anaknya pergi dengan memberi roti dan sekantung air. Mengusir Hagar dan Ismail mungkin terlihat kejam dari sudut pandang kita, tetapi Alkitab mencatat keprihatinan Abraham dan perintah Tuhan. Abraham menunjukkan belas kasihan kepada anaknya, tetapi ia juga menunjukkan ketaatan ketika Tuhan menghendaki sesuatu yang berbeda dengan apa yang diinginkan Abraham secara pribadi. Abraham memang terkenal dengan ketaatannya. Abraham taat ketika Allah memanggilnya. Ketaatannya kepada Allah saat ia harus mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah. Ketaatan Abraham menjadikan dirinya sebagai pribadi yang teruji dengan imannya yang benar-benar teguh kepada Allah. Hagar dan Ismail akhirnya pergi dan mengembara. Mengembara atau ta'ah secara Ibrani yang diartikan dapat dipahami sebagai perjalanan yang tanpa arah, penuh dengan kebimbangan, penuh tantangan dan ketidakpastian. Kondisi padang gurun Berseba juga jelas memperhatikan atau memperlihatkan dahsyatnya ancaman kehidupan yang akan dilalui. Selain kekeringan dan ketiadaan tempat menetap, padang gurun juga menyimpan ancaman binatang buas yang sewaktu-waktu dapat membinasakan. Karena itu, bekal sang ibu dengan putranya berupa roti dan sekantung air jelaslah tidak akan berarti apa-apa di depan hamparan padang gurun Berseba. Tak heran jika ancaman kematian pun segera terjadi atau jadi kenyataan. Karena tidak lama kemudian bekal mereka habis di padang gurun. Karena tidak tahu harus berbuat apa dan juga tidak tahan melihat anaknya mati, Hagar pun meletakkan Ismail di bawah semak-semak lalu meninggalkannya. Lalu menangislah ia dengan suara nyaring. Dapat dibayangkan keputusasaan yang dirasakan oleh Hagar. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Sepertinya Hagar sendirilah yang telah melupakan janjinya Allah itu.
yang didengarnya sewaktu dia melarikan diri dari nyonyanya. Nama Ismail yang berarti Allah mendengar semestinya menjadi prasasti bagi Hagar. Padang gurun adalah hamparan kosong dan kering tanpa tanda kehidupan. Seruan dan tangis keras apapun hanyalah sebuah kesia-siaan, sebab tak akan terdengar oleh siapapun. Namun demikian, Tuhan ternyata mendengar. Ketika Hagar dan Ismail merasa tangisan mereka tak akan berarti apa-apa, selain menjadi tangis akhir diambang kematian, Alkitab ternyata memberi kesaksian yang berbeda. Tuhan ternyata mendengarkan tangisan sang anak sampai ke telinga Tuhan. Hal ini ternyata sejalan pula dengan arti nama Ismail, yakni Allah mendengarkan. Melalui malaikatnya, Tuhan memperdengarkan suaranya. Apa yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut. Sepintas sepertinya Tuhan tak peduli pada keadaan malang yang menimpa Hagar. Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Hagar alami? Tentu saja Tuhan tahu. Bahkan sejak awal Tuhan juga yang menyuruh Abraham agar mengikuti perkataan Sarah untuk mengusir Hagar dan Ismail. Orang beriman tentu harus meyakini bahwa apapun yang dialaminya, ada Tuhan yang sedang terlibat untuk rencana baik di masa depan. Pengusiran ke padang gurun adalah bagian dari rancangan Tuhan yang baik bagi Hagar dan Ismail. Allah pun segera bertindak menyelamatkan mereka, yakni dengan menyediakan sumur bagi Hagar dan Ismail. Adanya sumur di padang gurun jelas merupakan hal yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan meminta Abraham agar tidak perlu ragu menyuruh Hagar dan Ismail untuk pergi demi menggenapi janji Tuhan. Sebab di padang gurun sekalipun Tuhan pasti memelihara. Kelanjutan kehidupan Ismail dapat menegaskan kelanjutan pemeliharaan Allah. Ismail bertumbuh dan menjadi seorang pemanah. Ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ia kemudian hidup bangsa hingga di 137 tahun dan dikaruniai 12 anak yang menjadi raja bagi masing-masing sukunya. Apa yang perlu kita refleksikan? Allah akan selalu menepati janjinya. Kesulitan hidup kadang membuat kita merasa dilupakan Allah. Kisah Hagar dan Ismail semestinya mengingatkan kita juga untuk tetap percaya bahwa Allah tidak tidur. Kesulitan hidup diizinkan terjadi dalam hidup agar kita dapat terus sungguh merasakan pemeliharaan Allah. Di tengah padang gurun kehidupan, wajar jika kita menangis seperti Hagar. Namun mari kita ingat Allah yang sangat mengasihi kita. Jangan kita dikuasai rasa takut. Dengarkanlah suaranya, taklukkanlah padang gurun dan berjalanlah. Temukanlah sumur yang sudah Tuhan siapkan dan hiduplah di dalamnya. Dia akan memelihara kita. Abraham, Sarah, dan Ishak dipeliharanya. Demikian juga Hagar dan Ismail dipeliharanya. Tuhan telah berjanji akan memelihara semua keturunan Abraham, termasuk kita. Meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama, inilah bukti pemeliharaan Allah yang universal. Dalam rangka menjaga kerukunan antar umat beragama, kita orang Kristiani yang mengklaim diri sebagai keturunan Ishak, jangan terlalu merasa superior dan tidak perlu memandang rendah saudara-saudara kita yang mengklaim sebagai keturunan Ismail, sebagai keturunan budak yang diusir dari rumah Abraham, karena mereka pun diberkati oleh Allah. Kita ini sama-sama keturunan Abraham. Kalau kita bisa hidup saling menghargai, kita akan mampu bekerja sama di daerah mana kita berada.